Klasifikasi merupakan cara kita mengelompokkan organisme secara hierarkis berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Organisme yang dikelompokkan adalah semua jenis organisme, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah punah. Pengelompokan ini digunakan untuk mempermudah dalam mengenali, membandingkan, mempelajari, dan mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, tadi sempat disebutkan ya secara hierarkis. Maksudnya gimana sih? Makna kata hierarki adalah tingkatan. Nah, tingkatan dalam hal apa? Ya, tingkatan yang muncul karena adanya karakteristik yang sama dari makhluk-makhluk hidup tersebut. Contohnya nih, ada ikan, gajah, dan kerang. Ketiganya beda, tapi memiliki kesamaan, yaitu dapat bergerak berpindah tempat dengan upayanya sendiri. Karakter dapat bergerak ini membedakan ketiganya dari semak, rumput, dan pohon duren. Semak, rumput, dan pohon duren tidak dapat berpindah tempat dengan upaya mereka sendiri. Jadi dalam klasifikasi, ikan, gajah, dan kerang adalah kelompok hewan, sementara semak, rumput, dan pohon duren adalah kelompok yang lain, yaitu kelompok tumbuhan. Saat ini, klasifikasi biologis menempatkan makhluk hidup dalam unit tertentu yang disebut takson. Kalau kita bicara banyak takson, maka disebutnya taksa. Menurut peringkat taksonomi, takson yang lebih tinggi memiliki sifat yang lebih umum. Contohnya yaitu tadi, yang satu dapat berpindah tempat, yang satunya lagi tidak. Meski kelompok tersebut terdiri dari banyak organisme yang sangat berbeda-beda, tapi bisa dibedakan mana yang bisa bergerak sendiri, mana yang tidak bisa bergerak sendiri. Atau turun lagi, sama-sama hewan, tapi kelompok yang satu hidupnya di darat, kelompok yang lain hidupnya di air. Kan banyak sekali tuh hewan yang hidup di air, dan banyak sekali hewan yang hidup di darat. Atau mungkin sama-sama hewan, kelompok yang hidup di air, tapi yang satu tubuhnya pipih, yang satu tubuhnya memanjang. Yang bertubuh pipih pun masih terdiri dari banyak jenis. Sementara yang tubuh memanjang juga memiliki jenis-jenis yang banyak. Jadi karakteristiknya masih umum. Nah, sementara takson yang lebih rendah itu memiliki karakteristik yang sifatnya lebih spesifik. Contohnya nih, sama-sama hidup di air, berbadan pipih, tapi yang satu mulutnya menghadap ke atas, sementara yang satunya lagi mulutnya ke arah depan. Atau sama-sama hidup di air, berbadan pipih, mulutnya juga menghadap ke atas, tapi yang satunya karnivora, satunya lagi herbivora. Intinya, dalam klasifikasi taksonomi, semakin rendah taksonnya, semakin banyak karakteristik yang melekat, dan karakteristik-karakteristik itu semakin spesifik untuk kelompok itu saja. Urutan taksa dari tingkat tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut. Ada domain, kemudian ada kerajaan atau kingdom, ada phylum untuk hewan atau divisi untuk tumbuhan, kemudian ada kelas, ada ordo atau bangsa, ada family atau keluarga atau suku, ada genus atau marga, dan yang terkecil adalah spesies atau jenis. Nah, di antara tingkatan-tingkatan tersebut dapat juga disisipkan takson tambahan yang dicirikan dengan pemberian awal super, sub, atau infra. Misalnya superfamily, subspesies, atau infraordo. Kalau awalannya super, menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan takson yang disebutkan. Kalau sub, menunjukkan tingkat yang lebih rendah. Awalan infra menunjukkan tingkat yang lebih rendah dari sub, artinya ada karakteristik yang lebih spesifik lagi di kelompok takson ini. Sekarang kita akan membahas klasifikasi-klasifikasi dari beberapa phylum hewan avertebrata air. Annelida. Annelida merupakan kelompok cacing. Tapi nggak seperti cacing yang mungkin kita bayangkan bertubuh gilik seperti pipa yang bisa meliuk-liuk, Annelida sebenarnya memiliki tubuh beruas-ruas. Sebetulnya banyak banget cacing Annelida yang kita kenal di kehidupan sehari-hari. Hanya saja kita belum mengenal mereka sebaik yang kita kira. Contohnya cacing tanah dan lintah. Secara umum, kita melihat mereka ya sebagai organisme bertubuh gilik panjang gitu aja. Padahal tubuh mereka aslinya beruas-ruas. Mungkin kalau di zoom, penampakan tubuh mereka dan ruas-ruasnya akan mirip dengan jari-jari kita. Tapi ruas-ruas tubuh milik Annelida tidak sama strukturnya dengan ruas jari kita ya. Pada Annelida, ruas-ruas tersebut bisa terlepas pada situasi tertentu, kemudian akan tumbuh lagi. Beda banget kan sama ruas jari kita yang nggak akan tumbuh lagi kalau udah pernah lepas sekali. Karena bisa lepas inilah, Annelida mendapatkan namanya. Kalau ruasnya copot, bagian yang copot itu penampakannya akan seperti cincin. Jadi bagian dalamnya berongga gitu. Dan karena ukurannya yang kecil, maka phylum ini dinamai dengan nama cincin kecil.
Misal aja nih ya bro, kalau kamu mau mengartikan namanya sebagai cincin imut, boleh kok, nggak dilarang. Nah, film cacing beruas ini memiliki keluarga yang sangat besar. Spesies yang sampai saat ini masih dikenali hidup, maksudnya yang belum punah ya, berjumlah lebih dari 22.000 spesies. Bayangin, kamu punya sepupu banyaknya sampai 20.000. Secara umum, ada 3 kelas yang terkenal dari film Annelida, yaitu kelas Polychaeta, kelas Elostomata, dan kelas Clitellata. Nah, coba tebak, cacing tanah dan lintah masuk dalam kelas apa aja ya? Si Pungkula. Film Si Pungkula bisa dibilang merupakan film yang membingungkan waktu para ilmuwan lagi getol-getolnya melengkapi inventarisasi di bidang taksonomi, terutama taksonomi Avertebrata. Jadi dulunya nama Si Pungkula digunakan untuk menamai familinya karena dianggap merupakan bagian dari film yang lebih luas, yaitu Annelida. Tapi saat ini Si Pungkula telah dikategorikan sebagai film tersendiri. Dulu kesannya tuh Si Pungkula dipaksain banget menjadi bagian dari Annelida, sebab kelompok cacing ini nggak punya ciri khas umum Annelida. Si Pungkula nggak punya segmen atau ruas-ruas di tubuhnya. Si Pungkula juga nggak memiliki bulu-bulu halus yang menggemaskan yang biasanya ditemukan pada Annelida. Karena kekurangan bukti fisik inilah, maka Si Pungkula sempat dipindah kategorikan menjadi bagian dari film Mollusca. Kenapa Mollusca? Karena setelah banyak penelitian, fase awal hidup Si Pungkula ternyata sangat mirip dengan fase awal para Mollusca. Baik itu di fase larva maupun di masa perkembangan saat Si Pungkula sedang galau menentukan jati dirinya. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknik observasi, diketahui bahwa Si Pungkula ternyata memiliki 79 protein ribosom yang mengindikasikan bahwa dia memang bagian dari keluarga Annelida. Segmen-segmen yang sebelumnya dikira nggak ada, ternyata muncul pada awal fase larva hidupnya. Meskipun segmen-segmen itu muncul untuk menghilang di masa dewasa. Kayak dia yang muncul buat ngeghosting kemudian. Arthropoda adalah film yang sangat besar. Film ini terdiri dari subfilum yang juga besar. Mereka adalah Trilobita, Onychophora, Chelicerata, Uniramia, dan Krustase. Kelima subfilum ini kalau dilihat di kehidupan alaminya sebenarnya sangat berbeda. Namun, mereka dikumpulkan dalam satu film yaitu Arthropoda. Pengumpulan ini karena kesamaan pada bentuk kaki yang bersendi-sendi atau beruas-ruas. Dari ciri fisik ini juga mereka mendapatkan namanya yang berasal dari 2 kata, yaitu arthros yang berarti sambungan atau sendi dan podos yang berarti kaki. Pembahasan umum tentang arthropoda nggak akan berpanjang lebar karena pembahasan sub-sub film arthropoda nanti akan sangat banyak. Dalam cabang ilmu Avertebrata air, subfilum Onychophora tidak akan dibicarakan karena subfilum ini seluruh anggotanya hidup di darat. Chelicerata mungkin terdengar asing di telinga kita, tapi subfilum di bawah Arthropoda ini sebenarnya beranggotakan hewan-hewan tak bertulang belakang yang sangat mudah kita kenali di kehidupan sehari-hari. Mereka adalah hewan-hewan seperti laba-laba, kalajengking, tungau, maupun mimi. Kalau kamu orang yang takut laba-laba, mungkin kamu akan kurang nyaman membahas subfilum ini. Seperti topik-topik kita sebelum ini, Chelicerata juga merupakan gabungan dari 2 kata Latin. Ada chele yang berarti capit dan ada keros yang berarti tanduk. Hewan-hewan di sini memiliki chelicera alias tanduk dan atau capit di samping kakinya yang bersendi-sendi sebagai ciri khas Arthropoda. Uniramia berarti bercabang-cabang. 2 kata penyusunnya adalah unus yang berarti satu dan ramo atau ramus yang berarti cabang. Bukan rames ya. Subfilum ini memiliki cabang di semua appendix pada ruas-ruas tubuhnya. Kalau katanya nenek moyang kita seorang pelaut, nenek moyangku orang pelaut, maka nenek moyang Uniramia diduga berasal dari daratan. Anggota subfilum ini banyak banget, baik yang hidup di darat maupun di air. Saat ini diketahui ada lebih dari 1 juta spesies Uniramia yang sebagian besar hidupnya di darat. Sisanya tersebar di air tawar dan laut. Jenis krustase paling terkenal adalah udang dan kepiting. Baik yang dimasak asam manis, bumbu lada hitam maupun saus padang, favorit lah pokoknya. Astagfirullah, lagi puasa.
Di alam, krustase memiliki sekitar 40.000 spesies yang sudah diketahui. Sebagian besar dari mereka hidup di lautan dan berukuran mungil. Jadi, kamu bisa anggap dirimu beruntung kalau pas lagi makan seafood dapat udang atau kepiting yang besar dengan banyak daging. Hati-hati ya, kolesterol. Nama krustase berinduk pada kata Romawi yaitu krusta, yang artinya adalah kulit keras atau kerak. Seperti golongan arthropoda lainnya, tubuh krustase juga bersendi-sendi. Hubungan krustase dengan taksa lain terhitung baik-baik saja sampai kelas 2 SD. Maksudnya, hubungan kekerabatan krustase dengan taksa lain belum jelas, masih ngegantung gitu sampai kira-kira tahun 2012. Ceritanya tuh gini. Penelitian filogeni, yaitu penelitian tentang gen nenek moyang dari si krustase, tergolong sangat membingungkan sampai akhirnya pengamatan secara morfologi menunjukkan bahwa krustase dan hexapoda alias insekta sebenarnya saudaraan. Hal ini diperlihatkan dari hasil pengamatan sekuensi DNA para krustase. Meski klasifikasi krustase tergolong melebar dan agak nggak jelas akibat saking banyaknya teori dan kesamaan dengan kelompok-kelompok taksa lain, tapi paling enggak ada 6 kelas yang bisa dikenali langsung sebagai anggota krustase. Ketochnata adalah filum yang masuk dalam kelompok Deuterostomata. Tapi ahli filogeni molekuler mengategorikan mereka dalam kelompok Protostomia. Ini karena Ketochnata memiliki hubungan yang dekat sekali dengan dasar pengelompokan Protostomia dari sudut pandang ilmu filogeni. Nah, semuanya itu sebenarnya ada hubungannya dengan perkembangan embrio filum yang satu ini. Teorinya, dulu, waktu masih lugu-lugunya, alias belum berevolusi, filum ini bisa jadi mengadaptasi karakter nenek moyang mereka yang bersifat Deuterostomata. Namun akhirnya, setelah kenal dengan evolusi, mereka jadi masuk ke kelompok Protostomia. Ya emang gitu sih yang namanya evolusi, suka bikin yang lain berubah. Semoga aja dia nggak begitu. Ketochnata umumnya berukuran kecil dan hidup sebagai plankton. Namanya berasal dari kata keton yang artinya sikat dan gnathos yang artinya rahang atau mulut. Jadi, rahang bersikat gitu deh kayaknya. Maksudnya, di area rahang atau mulutnya terdapat banyak duri yang tentu memiliki fungsi yang berfaedah, yaitu untuk menangkap mangsa. Echinodermata. Film yang ini satu kelompok dengan Ketochnata di jenis hewan Deuterostomata, tapi ada juga yang Protostomia. Jadi anggotanya ada 2 kelompok yang terkenal. Saat embrio, yang Deuterostomata akan membentuk anus duluan, sementara yang Protostomia akan membentuk mulut duluan. Tapi mau kelompok yang manapun, hewan-hewan di kelompok Echinodermata ini tubuhnya tersusun secara oral-aoral. Penentuan pohon filogeni dari Echinodermata hampir sama membingungkannya seperti Ketochnata. Tapi akhirnya, sebuah analisis independen pada tahun 2015 mengenai pembacaan RNA dari 23 spesies sampel dari seluruh kelas yang menjadi anggota Echinodermata menunjukkan pohon filogeni sebagai berikut. Kelompok filogeni eksternal mendasarkan penentuannya pada bentuk tubuh bilateral yang dimiliki oleh anggota Echinodermata. Sementara secara internal, Echinodermata langsung terbagi menjadi semacam 3 kelompok besar yang di dalamnya berisikan bintang-bintang laut, teripang, bulu babi, dan para sepupunya. Hemichordata. Lagi-lagi kita berjumpa dengan salah satu filum yang tergabung dalam asosiasi Deuterostomata. Kelompok ini bisa dibilang sepupu jauhnya Echinodermata. Film yang satu ini memiliki 2 kelas besar dan beberapa ratus spesies yang masih hidup alias belum punah. Hemichordata disebut sebagai sepupunya Echinodermata karena memiliki ciri ambulakral yang mirip. Bahkan ilmuwan menduga bahwa dulunya sebelum evolusi menyerang, Hemichordata dan Echinodermata bisa jadi tergolong dalam satu pohon kekerabatan yang sama. Saat ini diduga ada sekitar 130 spesies Hemichordata yang sudah dikenali. Kebanyakan dari mereka adalah spesies laut dalam. Chordata dikenali sebagai organisme yang pada beberapa fase hidupnya memiliki notochordia. Film ini memiliki 3 kelas besar yaitu Urochordata, Cephalochordata, dan Vertebrata.
Tapi kita nggak akan membahas yang vertebrata karena kita kuliahnya tentang avertebrata, yaitu tentang hewan-hewan tanpa tulang belakang. Seluruh chordata merupakan kelompok Deuterostomata. Seluruh chordata juga memiliki susunan tubuh bilateral. Seluruh mereka pun tergolong dalam polomata yang memiliki rongga tubuh yang selalu terisi air.